Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raika Firdaus Permana dari kelas 11 MIPA 5. Saya akan mengerjakan tugas fisika dari Bu Evi yang berjudul pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah meningkatnya suhu rata-rata di bumi, atmosfer, dan lautan. Dan pemanasan global ini berkaitan dengan perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan perubahan yang signifikan pada iklim seperti udara atau curah hujan selama kurun waktu 30 tahun atau lebih. Oke, di sini ada gambar pertama hujan atau salju dan badai yang kuat atau cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim terjadi karena perubahan iklim. Seperti baru-baru ini cuaca di kita sama sedang ekstrim. Akibatnya cuaca buruk terjadi dan tidak tahu kapan itu terjadi. Cuaca buruk ini terjadi akibat naiknya suhu rata-rata di bumi, yaitu pemanasan global. Lalu ada burung imigrasi. Burung imigrasi ini terlihat terbang ke arah yang ada hutannya. Di sini kan sudah gersang kering. Yang berarti burung imigrasi ini adalah burung yang berpindah tempat dari wilayah yang bisa dibilang kering ke tempat wilayah yang masih baik ekosistemnya atau tumbuhan dan pohonnya masih banyak. Jadi burung-burung ini berimigrasi ke tempat yang lebih sejuk. Lalu ada higher temperatures and more heat waves. Tingginya temperatur dan hawa yang sangat panas. Berada di kota. Kenapa di kota? Karena populasi tumbuhan atau pohon di kota itu sudah sedikit sekali dan dijadikan gedung-gedung tinggi. Akibatnya produksi oksigen semakin sedikit dan penyerapan karbon dioksida pun semakin sedikit karena tidak adanya tumbuhan atau pohon-pohon di kota-kota seperti pada gambar di sini. Lalu ada more droughts and wildfires. Kekeringan dan kebakaran hutan. Kekeringan terjadi akibat penebangan liar atau penebangan pohon-pohon dan digantikan dengan tanaman-tanaman yang lebih kecil atau bisa dibilang tumbuhan. Lalu kebakaran hutan. Kebakaran hutan di sini terjadi akibat kekeringan dan kecerobohan aktivitas manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan dan mengakibatkan kebakaran hutan yang menyebabkan banyak sekali kerugian. Lalu di sini ada seperti pabrik. Pabrik ini mengeluarkan limbah dan limbah itulah yang berdampak pada pemanasan global. Dengan pembuangan limbah yang sembarangan bisa menyebabkan naiknya suhu rata-rata di bumi dan rusaknya ekosistem di lingkungan serta air sungai atau nanti ke air laut. Lalu di sini ada less snow and ice atau sedikitnya salju dan es. Di kutub utara akibat pemanasan global, es yang ada di sana mencair hingga mengakibatkan rising sea level atau naiknya permukaan air laut. Permukaan air laut ini terjadi akibat pemanasan global seperti berkaitan dengan ini, yaitu mencairnya gunung es hingga menyebabkan air laut menjadi semakin tinggi. Seperti di salah satu kota Indonesia yaitu Jakarta, yang banyak sekali menjadi perbincangan bahwa Jakarta akan tenggelam. Jakarta tenggelam tersebut terjadi akibat naiknya permukaan air laut, karena sehingga daratan-daratan semakin mengecil dan lebih banyak air laut. Lalu ada damage corals atau rusaknya terumbu karang. Rusaknya terumbu karang terjadi akibat perubahan iklim juga, di mana salah satunya terumbu karang yang mulai berwarna putih atau sudah rusak. Lalu di sini ada warmer oceans, yaitu meningkatnya suhu air laut.
Lalu juga di sini ada change in plant life cycle atau perubahan siklus tumbuhan, Lalu juga ada ya ini perubahan siklus tumbuhan terjadi akibat pemanasan global, di mana di tanah tersebut terjadi cuma beberapa tumbuhan atau tidak subur lah. Dan ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan atas pemanasan global. Jadi pemanasan global ini bukan sekian sih, masih ada. Pemanasan global ini sangat berbahaya. Lalu cara mengatasi, yaitu salah satunya adalah hemat energi, yaitu dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan atau dipakai. Kedua, menggunakan transportasi umum atau sepeda jika jarak itu dekat. Karena jika terlalu banyak menggunakan transportasi, asap knalpot tersebut menghasilkan karbon dioksida yang mana sangat berdampak pada pemanasan global. Lalu gunakan sistem reuse dan recycle. Reduce itu penggunaan plastik yang dikurangi atau diganti lebih ke kantong-kantong yang ramah lingkungan, tidak menggunakan plastik. Lalu ada reuse itu menggunakan kembali benda-benda bekas, contohnya botol yang dijadikan pot tanaman. Lalu ada recycle, yaitu adalah daur ulang barang yang sudah tidak terpakai sehingga dapat berguna kembali. Lalu melakukan reboisasi itu sangat penting, karena melakukan reboisasi artinya penanaman ulang pohon-pohon yang bisa menghasilkan banyak oksigen dan menyerap karbon dioksida. Lalu mengurangi penggunaan yang mengandung zat CFC atau klorofluorida CFC. Dan ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam saat penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.